Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan hasil kemajuan skripsi kami dengan judul ekstraksi minyak asiri dari serai dapur, bunga kamboja, dan daun jeruk purut dengan metode microwave assist hydrodistillation. Dengan dosen pembimbing pertama kami yaitu Bu Eka Lutfi Septiani dan dosen pembimbing kedua kami Bapak Abdul Halim. Dengan dosen penguji kami yang pertama Bapak Ani Rahmat dan dosen penguji yang kedua Bapak Pandi. Sebelum kami lanjut menjelaskan tentang penelitian kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rita Nur Agustin, NIM 47, dan partner Saya Dita Natasha Fandi, NIM 10. Untuk topik pembahasan kali ini, yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua tujuan penelitian, dan yang ketiga metode penelitian, dan yang keempat hasil sementara, dan yang kelima kesimpulan sementara, dan yang terakhir rencana selanjutnya. Untuk latar belakang dari penelitian kami, yaitu Indonesia merupakan salah satu produksi minyak asiri tertinggi di dunia, di mana terdapat 40-30 jenis tanaman penghasil minyak asiri di Indonesia. Dari sekian banyak tanaman, ada 3 tanaman yang menjadi fokusan kami, yaitu serai dapur, bunga kamboja, dan daun jeruk purut, di mana ketiga bunga ini mengandung citronellal dan linalol yang dapat berfungsi sebagai aromaterapi. Di sisi lain, ada 300 juta orang di dunia yang mengalami depresi atau gangguan stres mental, dan di Indonesia sendiri ada 6,1% atau 11 juta orang yang terkena depresi atau gangguan stres mental. Dari permasalahan tadi, kami mempunyai solusi, yaitu aroma dari minyak asiri serai dapur, minyak asiri kamboja, dan minyak asiri daun jeruk purut. Untuk selanjutnya, yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh kondisi dari serai dapur, bunga kamboja, dan daun jeruk purut terhadap yield dari minyak asiri. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui potensi dari ekstraksi minyak asiri serai dapur, bunga kamboja, dan daun jeruk purut menggunakan metode microwave assisted hydrodistillation. Kemudian yang ketiga untuk mengetahui efektivitas minyak asiri serai dapur, bunga kamboja, dan juga daun jeruk purut berdasarkan uji aromaterapi. Kemudian yang selanjutnya adalah metodologi. Yang pertama yaitu bahan baku yang segar dicacah hingga ukurannya kecil-kecil, kemudian ditimbang, lalu ditambahkan dengan pelarut, dengan perbandingan pelarut dan juga massa bahan yaitu 300 banding 100, 300 mili banding 100 gram, dan juga 500 mili banding 100 gram. Labu leher ukuran 1000 mili, kemudian dimasukkan ke dalam rangkaian alat microwave assisted hydrodistillation dengan masing-masing variabel watt 450 dan juga 600 watt. Kemudian setelah itu didapatkan hasil dari ekstraksi yaitu minyak asiri. Untuk selanjutnya yaitu hasil sementara. Yang kami dapat adalah yield minyak asiri serai dapur segar dengan volume pelarut 300 mili, daya 450, dengan waktu selama 3 jam didapatkan volume minyak asiri 17 mili dengan yield 0,18%, dan dengan daya 600 watt selama 3 jam itu didapatkan volume minyak asiri 185 mili dengan yield 1,80%, dengan volume pelarut 500 mili, daya 450 watt didapatkan volume minyak asiri 66 mili dengan yield 0,55%, dan untuk daya 600 watt didapatkan volume minyak asiri 314 mili dengan yield 2,90%. Untuk selanjutnya yaitu yield minyak asiri bunga kamboja segar dengan volume pelarut 300 mili, daya 450 watt didapatkan volume minyak asiri 58 mili dengan yield 0,50%, dan untuk 600 watt didapatkan minyak asiri 331 mili dengan yield 3,30%, dan untuk volume pelarut 500 mili didapatkan daya 450 watt dengan volume minyak asiri 60 mili didapatkan yield
0,68%, dan untuk daya 600 watt didapatkan volume minyak asiri 375 mili dengan yield 3,40%. Selanjutnya yaitu yield minyak asiri daun jeruk purut segar. Volume pelarut dengan volume pelarut 300 mili dengan daya 450 watt didapatkan volume minyak asiri 23 mili dengan yield 0,20%, dan untuk daya 600 watt didapatkan volume minyak asiri 294 mili dengan yield 2,58%, dan untuk volume pelarut 500 mili didapatkan daya 450 watt dengan volume minyak asiri 38 mili dan yield 0,90%, dan untuk daya 600 watt didapatkan volume minyak asiri 387 mili dengan yield 3,75. Nah, dari ketiga data tersebut, dari yield minyak asiri serai dapur segar, Kamboja segar, dan juga daun jeruk segar, didapatkan grafik energi dan juga yield. Dari grafik volume pelarut 300 mili dan volume pelarut 500 mili, didapatkan bahwa semakin tinggi daya microwave dan volume pelarut, maka persen yield yang dihasilkan memiliki kecenderungan naik. Kemudian, berikut di bawah ini adalah contoh dari logo kami, yaitu logo parfum aromaterapi R&D. Selanjutnya yaitu kesimpulan sementara, di mana didapatkan yield tertinggi pada minyak asiri serai dapur segar, bunga kamboja segar, dan daun jeruk purut segar adalah pada pelarut 500 mili dan daya microwave 600 watt dengan yield masing-masing bahan 2,9%, 3,4%, dan 3,75%. Nah, kemudian rencana selanjutnya yang pertama yaitu melanjutkan running dengan bahan baku serai dapur kering, bunga kamboja kering, dan juga daun jeruk purut kering. Kemudian yang kedua, melakukan mixing hasil minyak asiri dan melakukan uji aromaterapi. Kemudian yang ketiga, mempelajari pengaruh dari pencampuran 3 hasil minyak asiri pada aroma dan fungsinya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.